Halo, nama saya Freddy. Terima kasih pada kesempatan hari ini punya kesempatan untuk sharing dan berbagi pengetahuan berkaitan tentang vegetarian. Salah satu tema yang hari ini kita bisa sharingkan adalah banyak sekali yang bertanya tentang vegetarian itu apakah akan mengalami kekurangan gizi, gizinya nggak cukup, kemudian nutrisi-nutrisi yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa mencukupi kebutuhan harian. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita bicara tentang kurang gizi ya, apalagi dalam kehidupan modern saat ini, khususnya kita yang hidup di Indonesia, sepertinya isu ini adalah isu yang sangat sedikit sekali yang bisa ditemui untuk kekurangan gizi. Kenapa? Karena dalam kehidupan modern sekarang justru yang terjadi adalah kebanyakan orang itu kelebihan gizi bahkan, dan nutrisinya justru tidak seimbang. Nah, kalau kita bicara tentang vegetarian, apalagi dasarnya itu adalah tanaman ya untuk yang dikonsumsi, nutrisi itu justru sangat-sangat lengkap sekali. Yang paling penting adalah memang ketika kita makan, kita juga harus menyesuaikan porsi makannya. Jadi kalau kita bicara tentang gizi atau nutrisi itu sendiri, untuk vitamin jelas seluruh buah-buahan dia mengandung vitamin. Dari vitamin C, vitamin D, dan vitamin apapun itu sangat lengkap sekali dari sisi buah-buahan. Jadi kalau kita mengkonsumsi buah-buahan, dari sisi vitamin kita nggak perlu khawatir. Dan itu juga berkaitan tentang jumlah ya. Kemudian kalau kita bicara tentang protein, dari mana kita bisa mendapatkan protein untuk mereka yang vegetarian? Justru protein dari nabati itu banyak banget. Salah satunya kalau kita bicara dari soya atau kacang-kacangan, apalagi makanan rakyat, makanan kita orang Indonesia favorit adalah tempe. Nah, kalau kita bicara tentang tempe itu sendiri, teman-teman sekalian, itu sudah ada riset dan juga sudah ada pembelajarannya bahwa kalau kita bicara dari zat besi, kemudian kebutuhan kalsium, itu bisa 10 kali lipat dari daging loh, itu kandungannya. Bahkan kalau kita bicara tentang protein itu sendiri, protein tempe itu tinggi. Kenapa? Karena kalau tempe dia kan sudah memasuki proses fermentasi. Jadi ada zat-zat seperti asam amino dan lain sebagainya yang tidak terurai dari soya itu ketika melalui proses fermentasi itu sudah dibereskan oleh tempe, sehingga ketika kita konsumsi itu gampang sekali tercerna dan menjadi asupan protein tambahan dan zat-zat yang lainnya untuk kita. Makanya bagi kita yang mengkonsumsi tempe, itu kandungan dari zat besi, kemudian kalsium, kemudian protein itu semua itu betul-betul sangat mencukupi.